11 tahun hidup di Selandia Baru tidak lantas membuat sahabat Mutiara Indonesia kali ini lupa akan tanah air. Ia kembali untuk berkontribusi memanggungkan karya-karya penulis Indonesia di pasar internasional. Berkat dedikasinya, ia didaulat sebagai Ketua Komite Buku Nasional dan salah satu agenda besarnya adalah mempersiapkan Indonesia sebagai negara market fokus di London Book Fair 2019 mendatang. Saya Melisa Gansari akan mengajak Anda berbincang dengan Laura Bangun Prinsloo, Ketua Komite Buku Nasional dalam Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Halo Mbak Laura, apa kabar nih? Lagi sibuk apa sekarang? Baik, sibuk mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan pameran buku. Oke, pameran buku ya kuncinya. Hari ini membahas Mbak Laura nanti seputar pameran buku. Sebelum bahas rencana ke depan, kita flashback sedikit boleh ya? Oke. Nah, Mbak Laura ini kan ayahnya pengusaha di bidang penerbitan buku. Berarti dari dulu, dari kecil udah banyak buku, akrab dengan buku, cinta dengan buku, atau seperti apa nih Mbak Laura? Ya, jadi ayah saya sebenarnya memang cinta buku dari dulu, tapi karena satu dua hal dia terpaksa mesti kerja di bank. Nah, lalu setelah agak mapan, baru dia apply beasiswa, beasiswa penerbitan dari UI. Nah, karena dia dapat, jadi dia pulang balik ke Indonesia, dia mesti mengajar di Fakultas Sastra di UI. Nah, dari situlah dia semakin bisa menekuni dunia penerbitan. Jadi dari kecil dua-duanya ya, mama papa saya sama-sama kerja mengembangkan dunia penerbitan itu. Bisnis penerbitan mereka. Oke, dari suami istri dua-duanya emang suka penerbitan. Anak-anaknya sendiri gimana nih Mbak Laura? Jadi dari kecil memang ya karena mereka berdua kecimplung di dunia itu, jadi kita memang mesti nemenin Sabtu Minggu kalau lagi pameran ya kita ikut ke pameran. Kalau kadang-kadang habis pulang sekolah kita mesti ke toko buku ngelihat buku-buku yang lagi dipajang di sana. Udah jadi makanan sehari-hari ya. Benar. Nanti kita ngobrol ya mengenai masalah buku ini nih. Tapi tentunya pemirsa juga ingin tahu dong ya sedikit keseharian dari Mbak Laura seperti apa. Kita saksikan yuk, ada VT Profile dari Laura Bangun Prinsloo berikut ini. Indonesia memiliki sejumlah nama penulis yang karyanya telah dialihbahasakan dan diterbitkan oleh penerbit asing. Sebut saja Oki Madasari, Ayu Utami, Andrea Hirata, Dilestari, dan Eka Kurniawan. Meskipun sudah ada beberapa nama penulis Indonesia di kancah internasional, namun hal tersebut belum mewakili keberadaan penulis-penulis berbakat Indonesia. Dan disinilah peran Laura Bangun Prinsloo sebagai Ketua Komite Buku Nasional yang terus berupaya dalam memanggungkan karya penulis Indonesia di pasar internasional. Salah satu program yang dilakukannya adalah residensi penulis, di mana penulis diperbolehkan tinggal di negara asing untuk menggarap buku dan karya tulis lain yang akan diselesaikan. Sejak tahun 2015, jumlah buku karya anak bangsa yang diminati di luar negeri meningkat pesat hingga di atas 1.000 judul. Perempuan kelahiran 20 November 1983 ini beranggapan jika karya penulis lokal menjadi salah satu sarana memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan budaya dan alam. Sejauh ini, Indonesia telah turut serta dalam Frankfurt Book Fair, Beijing Book Fair, London Book Fair, dan juga menjadi negara tamu di Kuala Lumpur International Book Fair 2018. Nah, itu tadi dia sedikit keseharian dari Mbak Laura ya. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Tadi kan memang dari kecil udah menjadikan buku nih sebagai rekreasi begitu ya. Tapi selain sebagai fungsi rekreasi, hiburan, menurut Mbak Laura sendiri, buku ini ada fungsi apa lagi? Ya, banyak fungsi sebenarnya. Karena buku sendiri kan tidak hanya fiksi, ada non-fiksi, ada buku anak, komik, dan berbagai hal. Terutama di dunia saat ini yang informasi makin banyak yang bisa dibilang mudah diakses dan gratis, tapi makin banyak juga informasi yang tidak bisa dipercaya. Betul, Jadi betul.
dengan melalui buku sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih kredibel, yang ada sumbernya, dan sudah melalui proses. Ya, proses itu yang kadang di sosial media yang tidak ada. Betul. Melalui buku tentu saja penulis tidak bisa langsung menyampaikan apa yang dia inginkan, tapi ada penerbit, ada editor di sana, ada copywriter. Jadi melalui proses sehingga isinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kita ngobrol lagi nih, dulu sempat 11 tahun di Selandia Baru ya, Mbak Laura ya. Iya. Di sana 11 tahun ngapain aja nih? Ada bekerja dulu di sana atau seperti apa? Iya, sekeluarga sih sebenarnya pindah ke sana. Diajak sama, dulu saya waktu masih kecil tinggal di Inggris, diajak sama family friend ya. Teman keluarga dekat ya, yang kebetulan warga negara New Zealand. Nah, lalu dia bilang, ayo datang, saya sponsor gitu, tinggal di New Zealand. Waktu itu saya masih SMA sebenarnya, dan keluarga memutuskan untuk pindah semua ke sebuah kota yang sangat kecil, lebih kecil mungkin daripada kampung halaman saya di Sumatera Utara. Namanya Hamilton. Setelah lulus, menikah, sempat kerja di bidang apa, Mbak Laura? Sebelum saya benar-benar kerja serius ya, saya banyaklah membantu di universitas, jadi asisten dosen dan segala macam. Tapi pada saat saya pekerjaan pertama saya full time itu di General Electric, di risk management, memang sesuai dengan bachelor degree saya matematika. Lalu setelah itu saya masuk ke corporate strategies di ASB Bank. Oke, jadi tadi ya kerja jadi di bank juga sama seperti ya, memang tujuannya pengen juga, menjadi aktuaris. Oke, sesuai dengan bidang pendidikan. Tapi akhirnya kembali ke Indonesia, bekerja di bidang yang berbeda nih kemudian. Waktu itu seperti apa nih ceritanya? Jadi pada tahun berapa tuh, 2009 ya, dunia penerbitan pada umumnya mengalami penurunan. Jadi nggak hanya penerbitan kami, tapi penerbitan yang lain juga. Di saat itu kebetulan penerbit Kesain bilang penerbitan yang yang dipegang oleh keluarga kami ini mengalami penurunan. Lalu ayah saya datang ke New Zealand, dia bilang, Laura sebaiknya kamu pulang. Bantu penerbitan kita gitu ya, karena sudah kritis pada waktu itu. Akhirnya ayah saya bilang, ya kamu mungkin nyaman di sini, nggak lihat banyak orang susah. Di negara kita itu banyak orang susah. Orang-orang kayak kamu tuh sebenarnya bisa ngebantu, bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau di sini kamu mungkin nyaman nggak kelihatan, orang lain juga sama suksesnya. Jadi setelah itu saya kok kepikiran ya, apa iya saya bisa membantu gitu kan. Lalu kebetulan suami juga pas lagi jalan-jalan ke sini jatuh cinta sama Indonesia. Akhirnya dia yang paksa. Udahlah kita bisa banyak hal lah, kita bisa kerjakan di sana. Tapi kan dulu waktu di Selandia Baru jadi karyawan ya, begitu pulang jadi pemimpin nih. Ada strategi apa kemudian yang diubah? Apalagi saat itu lagi lesu penerbitannya, berarti banyak perubahan yang harus dilakukan. Yang dilakukan Laura saat itu seperti apa? Oke, sebenarnya hal yang tersulit pada saat masuk menjadi memimpin sebuah perusahaan itu bagi saya pribadi bukan soal dana, bukan soal modal, bukan soal ide. Itu semua bisa dicari dan bisa berlimpah gitu. Tapi persoalan terbesar bagi saya SDM. SDM etika kerja dan semangat kerja yang sangat berbeda dari yang saya biasa hadapi. Dimana kalau di Selandia Baru, walaupun sebagai karyawan kita memiliki sebuah goal, tidak hanya semata-mata untuk mencapai target yang diberikan perusahaan, tapi dari dalam diri kita sendiri kita mau fight untuk menjadi yang terbaik. Nanti kita ngobrol ya mengenai bagaimana sih peran Mbak Laura nih selain di penerbitan juga
jadi duta baca begitu ya. Nanti kita ngobrol soal ini usai jeda ya. Yang membesarkan kembali perusahaan penerbit milik keluarga telah mengajarkan Laura untuk berupaya dalam berbagai program dalam menduniakan karya-karya penulis Indonesia. Ia pun tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia. Nanti kita ngobrol lagi ya dengan Mbak Laura. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Anda kembali lagi di Mutiara Indonesia, pemirsa. Hari ini saya masih bersama dengan Laura Bangun Prinsloo, Ketua Komite Baca Nasional ya, Ketua Komite Buku Nasional. Nah, Mbak Laura, tadi sudah diceritakan pengalamannya di Selandia Baru selama 11 tahun, kemudian datang ke Indonesia untuk membangun kembali penerbitan yang saat itu lagi lesu di tahun 2009 ya. Sebelum kita bicara tadi mengenai bergabung di Ikatan Penerbit Indonesia, pernah bergabung juga di Yayasan Sapo Biru. Ini Sapo Ribu. Ini yayasan apa dan bergerak di bidang apa nih Mbak Laura? Jadi itu waktu itu ada sinabung meletus, gunung sinabung meletus, lalu keluarga sebenarnya ingin melakukan sesuatu. Dibentuklah Yayasan Sapo Ribu yang tujuannya untuk membantu anak-anak yang putus sekolah karena gunung meletus itu. Orang tuanya tidak bisa lagi mencari nafkah, sedangkan banyak anak-anak yang sedang menyelesaikan studinya, entah itu di tingkat SMA, SLTP, bahkan sampai kuliah. Jadi Yayasan Sapo Ribu itu menggalang dana untuk melanjutkan supaya mereka bisa melanjutkan sekolah mereka, dan ada sekitar puluhan lah anak-anak yang sudah berhasil menyelesaikan studinya sampai tingkat kuliah. Oke, yayasannya pun juga melalui soal studi begitu ya. Memang dari pendidikan itu memang bisa yang mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga bergabung dari Ikatan Penerbit Indonesia. Ini ikatan seperti apa? Ceritanya seperti apa nih Mbak Laura? Jadi masuk ke dunia industri perbukuan itu kan sesuatu hal yang baru ya. Padahal dari kecil dulu ikutan sama orang tua ya. Sebagai konsumen. Betul. Memang sebagai penikmat buku. Jadi yang pertama saya lakukan adalah memperluas network, ya, memperbanyak teman di industri yang sama, sehingga saya bergabung di Ikatan Penerbit Indonesia, asosiasi penerbit tertua bahkan di Indonesia, untuk memperluas network, belajar dari yang lebih senior, dan agar bisa turut membantu sebenarnya meningkatkan dunia perbukuan gitu, dengan para penerbit lainnya. Lalu kebetulan saya waktu itu diminta untuk ketemu, saya ingat banget hari itu, diminta untuk datang ketemu. Saya baru pulang dari Australia. Saya kira itu hanya untuk pertemuan biasa. Saya masih pakai celana pendek gitu, datang untuk bertemu karena baru landed. Ternyata saya langsung dilantik jadi pengurus. Dan setelah itu ya banyak terlibat di Ikatan Penerbit Indonesia. Dilantiknya sebagai Head of International Corporation. Itu sekarang. Itu yang sekarang. Ya, yang dulu saya bergabung di DKI Jakarta. Sekarang saya di IKAPI Pusat. Baik. Sudah berapa tahun berarti ini Mbak Laura? Dari tahun, saya nggak lama, baru nyampe di Indonesia ikut penerbitan itu 2010. Lalu 2011 atau 12 lah saya langsung masuk IKAPI DKI, masuk lagi ke IKAPI Pusat. Baik. Nah, sekarang jadi Head of International Corporation. Yang dilakukan apa nih Mbak Laura? Banyak hal yang berkaitan dengan luar negeri sebenarnya. Jadi entah itu kita berpameran di luar atau menjalin kerjasama. Kami juga kan IKAPI itu bagian dari ASEAN Book Publishers Association dan juga bagian dari Asia Pacific Publishers Association dan International Publishers Association. Jadi banyak organisasi tingkat internasional yang IKAPI terlibat, Indonesia terlibat di sana. Gitu. Mungkin belum banyak yang tahu ya, ternyata buku-buku Indonesia dipamerkan juga gitu ya di negara-negara luar. Mungkin bahkan masyarakat Indonesia sendiri belum baca semua nih buku-buku yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan kita juga punya Komite Buku Nasional, mungkin banyak yang juga belum tahu, dan Mbak Laura juga tergabung di dalamnya ya. Komite Buku Nasional ini pekerjanya di bidang seperti apa? Lalu Mbak Laura tugasnya di sana seperti apa?
Jadi di tahun 2015, waktu itu Indonesia jadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair. Ini sebuah ajang yang hanya sekali seumur hidup. Jadi cukup besar ya, event yang sangat besar. Dan waktu itu di bawah Kemendikbud. Lalu mereka membentuk sebuah komite nasional untuk memastikan program ini sukses. Waktu itu ketuanya Pak Gunawan Muhammad. Dan Indonesia tampil memukau, bisa dibilang itulah cikal bakal adanya Komite Buku Nasional. Buku-buku karya penulis Indonesia yang kemudian dilirik begitu, yang dipamerkan di luar dan juga bisa menjadi jagoan begitu di dunia internasional. Buku-buku yang seperti apa sih Mbak Laura? Sejak tahun 2015, waktu kita menjadi tamu kehormatan, semua mata memandang. Emangnya Indonesia ini negara yang seperti apa sih? Kan, jadi dan kami di komite juga merasa kagum karena memang buku-buku kita itu bagus-bagus gitu. Dan masyarakat Eropa, dunia luar juga tertarik buku kita. Jadi nggak hanya melulu negara-negara tetangga seperti negara Malaysia atau Singapura yang melirik buku kita. Tapi Indonesia itu orangnya kreatif-kreatif, kontennya banyak. Nah, sejak saat itu Komite Buku Nasional merancang program untuk bisa dilaksanakan, tentu tidak hanya berpameran saja. Programnya ada 3. 1, produksi. Pemerintah kita mesti sanggup meningkatkan kualitas penulis kita. Lalu kita buat program namanya Residensi Penulis, di mana penulis Indonesia bisa menetap 1-3 bulan di mana saja untuk menyelesaikan bukunya. Karena butuh kreativitas itu. Pada saat mereka residensi, mereka otomatis fokus, tidak memikirkan masalah keuangan, tidak memikirkan apa, fokus menyelesaikan buku sehingga buku itu mudah-mudahan bisa menjadi buku yang berkualitas. Lalu kita ada program dana penerjemahan bagi penerbit asing yang berminat untuk menerbitkan buku Indonesia, kita bantu biayai dana penerjemahannya. Satu buku bisa sampai $7,000. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Lalu kita ada tentu pelatihan, riset, dan yang terakhir kita ada promosi literasi tadi, pameran buku di berbagai negara ya. Nanti kita ngobrol lagi, tapi jeda sebentar ya Mbak Laura ya. Ya, berkat dedikasinya dalam menggaungkan karya penulis Indonesia, Laura didaulat sebagai Ketua Buku Nasional periode 2016-2019. Dan salah satu agenda besarnya adalah mempersiapkan Indonesia sebagai negara market fokus di London Book Fair 2019 mendatang. Nanti kita dengar ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Masih ada bersama dengan saya Mbak Laura Bangun Prinsloo, tentunya seorang wanita yang inspiratif. Nah, Mbak Laura tadi sudah diceritakan sedikit mengenai tantangan dari para penulis ini, sebenarnya dari bagaimana fasilitas mereka supaya tadi mulai dari proses kreativitasnya sampai mempopulerkan bukunya begitu ya. Tantangan-tantangan lain yang dihadapi para penulis dan pemerintah kita untuk menggaungkan penulis Indonesia ini apalagi nih Mbak Laura? Sebenarnya banyak ya. Di Indonesia ini kita masih belum punya badan lembaga pemerintah yang menangani masalah perbukuan. Di negara lain, negara tetangga lah, jangan jauh-jauh, seperti Malaysia saja ada 5 lembaga atau mungkin lebih menangani masalah perbukuan di negaranya. Di Indonesia belum ada. Tadi ada juga program menerjemahkan buku ya. Biasanya buku diterjemahkan ini ke bahasa-bahasa apa aja nih biasanya Mbak Laura? Ke banyak bahasa sebenarnya. Yang penting kontrak dengan penerbit asing itu sudah ada. Dan buku itu akan dicetak dan didistribusikan di negara yang bersangkutan. Lalu pemerintah kita akan memberikan dana penerjemahan. Negara mana aja nih biasanya yang ada minat khusus terhadap buku-buku Indonesia yang sejauh ini sering begitu meminta buku-buku dari kita? Banyak negara dari Asia, tapi juga banyak dari Eropa. Hanya ada kendalanya nih. Soalnya program penerjemahan ini ditangani oleh Kemendikbud, sehingga
yang bisa difasilitasi hanya negara-negara yang ada atase pendidikan dan kebudayaan. Sejauh ini baru ada 17 negara. Jadi negara-negara seperti misalkan Vietnam atau Korea, kita belum bisa memfasilitasi mereka. Padahal sudah banyak aplikasi yang datang dan terpaksa kita tolak gitu. Nah kemudian tadi ada yang menarik nih, bahwa nanti di London Book Fair kita akan jadi market fokus ya. Ini kelebihan apa yang akan didapatkan Indonesia nih, Mbak Laura? Sewaktu kita jadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015, efek yang didapat oleh negara kita itu sangat luas. Tidak hanya dalam peningkatan penjualan rights buku Indonesia, tapi juga exposure dari segi branding, bahkan aplikasi visa ke Indonesia meningkat 300% katanya. Publikasi di media terhadap Indonesia pun juga banyak. Di London Book Fair nanti tentu kami ingin memakai momentum yang masih ada dan juga menciptakan momentum yang lebih besar lagi, karena kita bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif. Tidak hanya akan membawa buku, tapi juga produk-produk non buku yang masih ada kaitannya dengan buku. Jadi seperti film, board games, animasi digital, bahkan kuliner, itu akan kita tampilkan. Sehingga orang melihat bahwa di Indonesia ini dari konten sebuah buku bisa menjadi berbagai macam platform, dan itu sudah terbuktikan. Betul. Ada slogan khususnya nih, 17,000 Island of Imagination. Ini dipakai juga di tahun 2015 ya. Slogan ini nih mengandung pesan apa nih, Mbak Laura? 17,000 Islands of Imagination bagi orang yang tidak tahu Indonesia itu sangat catchy, karena dimulai dengan sebuah angka. Betul. Bahwa di dalamnya ada 17,000 islands, orang saja sempat menanyakan, itu selalu respon yang pertama yang saya, is it really 17,000 islands? Oh, kalau nggak percaya, please count it yourself gitu kan. Dan itu udah menjadi satu attraction tersendiri. Lalu dengan branding of imagination, itu menunjukkan bahwa memang Indonesia itu budaya dongeng, budaya cerita sebenarnya sangat kental di Indonesia. Di setiap islands pasti ada cerita mereka sendiri gitu. Dan yang ingin kita tampilkan dengan tema 17,000 Islands of Imagination, waktu Anda datang ke Indonesia, Anda bisa menemukan berbagai macam cerita. Terakhir, ada harapan apa nih untuk karya sastra Indonesia, para penulis Indonesia, dan masyarakat secara luas supaya bisa lebih menggaungkan lagi karya-karya sastra di Indonesia? Dari membaca kita bisa membuka imajinasi kita, dan membaca produk Indonesia itu nggak kalah keren dan nggak kalah hebat dari buku-buku terbitan luar. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu bahwa penulis-penulis kita juga banyak yang sudah meraih penghargaan tingkat internasional. Jadi kalau masyarakat luar aja membaca karya-karya penulis Indonesia, kenapa kita enggak? Baik, terima kasih Mbak Laura ya, suksesnya nanti di London Book Fair. Semoga makin banyak aplikasi visa yang masuk ke Indonesia, makin banyak yang ingin cari tahu mengenai 17,000 Islands of Imagination di Indonesia ya. Terima kasih Mbak Laura, sukses selalu ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Semoga tadi kisahnya bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Jangan lupa ya untuk tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia di DAI TV. Sampai jumpa.